Ya, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dan pagi ini mengangkat tema pandemi mereda, amankah beraktivitas? Siaran pagi ini bisa disimak di 104,2 MS3 FM dan siaran pagi hari ini juga bisa Anda simak langsung lewat YouTube Berita KBR dan juga streaming di kbr.id. Bagi Anda yang ingin berinteraksi bisa langsung telepon ke nomor bebas pulsa di 0800 24 57 893 dan juga WhatsApp di 0812 118 8181. Saudara, angka penularan COVID-19 di Indonesia saat ini mulai menunjukkan penurunan. Berdasarkan konfirmasi secara nasional, penambahan kasus baru COVID-19 berada di angka 2.000 kasus dan kasus aktif juga sudah kurang dari 60.000. Turunnya angka penularan ini juga menjadi acuan pemerintah dalam menurunkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di sejumlah daerah. Sekolah hingga bioskop juga sekarang mulai dibuka. Namun sudah amankah kita semua berkegiatan masyarakat dilakukan saat ini, dan apa saja yang memang harus atau perlu dilakukan pemerintah agar tidak terjadi lonjakan gelombang pandemi. Nah, untuk membahasnya di pagi hari ini kami sudah bersama dengan kolaborator ilmuwan lapor COVID-19 Diki Pelupesi dan juga Wakil Ketua Umum PHRI Bidang Restoran Emil Arifin. Selamat pagi Pak Diki dan juga Pak Emil. Selamat pagi Mbak Naomi, selamat pagi Pak Emil. Selamat pagi semuanya, Mbak Naomi, Pak Diki. Ya, selamat pagi. Di pagi hari ini kita mau langsung coba tanyakan langsung ke Pak Diki ya. Pak Diki, hingga kini kan angka penularan COVID-19 seperti kita tahu di Indonesia sudah mulai turun gitu ya. Catatan lapor COVID juga gimana nih Pak? Apa yang perlu diperhatikan dalam penurunan angka penularan harian di Indonesia ini Pak? Ya, jadi ini satu fakta ya. Jadi angka positivity rate sudah turun ya. Jadi kan kita pakai acuan positivity rate gitu ya, bukan hanya misalnya angka kasus aktif gitu. Memang sudah menunjukkan di bawah 5%, ini artinya memang sudah ada peningkatan kondisi gitu. Tetapi juga menurut saya ini tetap kita harus waspada gitu ya, waspada dalam situasi pandemi ini. Kewaspadaan kita ya salah satu cara yang dianjurkan adalah patuh terhadap protokol kesehatan. Selain kemudian kita bicara vaksinasi ya, vaksinasi yang harus dikejar gitu. Tetapi kita belum bisa mengeliminasi COVID itu dari kehidupan kita saat ini. Artinya memang kita tetap harus waspada tadi ya, patuh protokol kesehatan, vaksinasi ditingkatkan, dan jangan lengah tentu saja gitu. Dan kemudian sebetulnya kita juga harus tetap berhati-hati, disiplin, bukan hanya protokol kesehatan, tetapi juga ketika kita beraktivitas di luar rumah gitu ya. Kita tahu aktivitas bisa itu di pendidikan, bisa itu kemudian di perkantoran, bisa itu di pusat perbelanjaan ya, atau tempat-tempat umum lainnya. Nah, menurut saya ini yang harus kita perhatikan, dan itu sebetulnya harus kita juga ikuti berdasarkan tingkatan atau level PPKM gitu ya. Dan ya karena kemudian misalnya kami mendapatkan laporan, saya langsung ceritakan saja gitu ya. Ada beberapa tempat itu meskipun masih status PPKM level 4, itu ada sekolah yang sudah dibuka, sudah ada pembelajaran tatap muka. Padahal kita tahu sebenarnya kalau bicara aturannya ketika PPKM level 4 itu kan tidak boleh ada pembelajaran tatap muka atau sekolah yang dibuka. Itu Mbak. Jadi sekali lagi ini kita bicara ya situasi sudah membaik, tetapi tetap harus kewaspadaan, kesiagaan, dan patuh terhadap protokol kesehatan dan juga sesuai dengan aturan gitu. Demikian Mbak Naomi. Baik, Pak Diki. Tapi kalau dari pantauan lapor COVID sendiri nih Pak, apakah kalau tadi Bapak bilang sudah berjalan baik, tapi semua kegiatan sudah berjalan normal atau seperti apa Pak? Atau memang masih ada sejumlah kegiatan yang memang masih dibatasi? Ya, jadi kan ya sebetulnya dibatasi ya sesuai dengan aturan dari pemerintah ya. Kan itu sebetulnya di situ membicarakan soal apa yang dibatasi, apa yang tidak dibatasi gitu ya, berdasarkan tingkatan PPKM itu. Nah, memang ya adalah aktivitas pendidikan ya. Begitu juga sebenarnya juga aktivitas-aktivitas lain gitu ya. Karena kita bicara COVID-nya masih ada, transmisi komunitas masih ada, kemudian cakupan vaksinasi juga masih harus terus dikejar gitu. Jadi ya sudah ada yang dibuka,
kita tahu misalnya di Jakarta, di Provinsi DKI Jakarta kan minggu lalu sudah mulai bahas tentang rencana membuka uji coba ya, seperti Taman Impian Jaya Ancol ya, terus bioskop gitu ya. Nah, ini yang ya dibuka, tetapi kemudian harus juga perlu hati-hati dan harus ada tahapan ya, dan kita belum bisa katakan ini semua normal dan harus dibuka normal 100% dah. Jadi menurut kami itu harus ada tahapan gitu untuk pembukaan tempat-tempat publik ini gitu. Baik Pak Diki, sekarang kita beralih ke Pak Emil ya Pak. Pak Emil, kalau kita lihat nih Pak, restoran kan juga sudah kembali membuka makan di tempat atau dine-in gitu ya Pak, dalam beberapa waktu yang lalu dengan syarat tertentu. Nah, dari catatan PHRI sendiri, khususnya bidang restoran, sejauh ini apakah semuanya atau semua restoran sudah kembali membuka secara normal kegiatannya nih Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang sudah melakukan kerja keras supaya membasmi COVID ini. Walaupun kita kemarin dilakukan PPKM yang berat bagi kita semua, tapi secara bertahap sekarang udah mulai dibuka. Yang sekarang diterapkan adalah yang penting adalah mengenai aplikasi Peduli Lindungi. Nah, Peduli Lindungi itu harus diwajibkan kepada seluruh restoran ataupun pusat perbelanjaan, dan di situ bisa terprogram berapa orang kapasitas yang masuk segala macam, berapa lama dia di situ, karena ada batasan-batasan. Restoran-restoran tuh 50%. Terus boleh makan dine-in sampai 1 jam. Dan itu buka mallnya atau pusat perbelanjaan atau restorannya sampai jam 9 malam. Nah, itu tahapan yang kemarin ini yang baru diterapkan. Dan alhamdulillah baru kemarin kalau nggak salah, tanggal 21 ini, September, anak-anak di bawah 12 tahun udah boleh dibawa. Tadinya tidak boleh kan, ada larangan-larangan. Sekarang udah boleh dibawa. Jadi restoran-restoran sudah mulai buka, mal-mal sudah mulai buka, tapi karena informasi daripada kelonggaran dari PPKM ini belum sampai kepada masyarakat, jadi belum banyak ya, belum ramai sekali ya. Hanya beberapa mal saya lihat atau pusat perbelanjaan yang ramai dan restoran-restoran, tapi banyak orang yang belum tahu bahwa udah boleh 50%, udah boleh sampai jam 9 malam, udah boleh makan dine-in 1 jam. Ini benar-benar membantu pendapatan dari pengusaha restoran, karena selama ini kan kita benar-benar terpuruk sampai 20-30%, cuman salesnya, pendapatan kita 20-30%. Dengan ada pelonggaran ini ada peningkatan 30% lah, jadi 60-70% sekarang kembali normal. Cuman kita harapkan sampai 80% minimal itu, rata-rata masih 50-60, ada yang 70%. Yang di lobi-lobi pusat perbelanjaan tuh biasanya salesnya lebih baik gitu, daripada yang di dalam di atas, di tingkat 4, tingkat 3 itu lebih buruk salesnya, pendapatannya. Itu aja. Baik, Pak Emil dan juga Pak Diki, kita tahan dulu sebentar. Sudah ada yang bergabung di line telepon KBR, ada Ray di Jakarta Barat. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, pagi. Silakan dengan pertanyaannya. Ini mau menanya nih, kalau misalkan kan sana udah dine-in kan ya, bisa dine-in di resto. Nah, itu diberikan kapasitas sebanyak mencapai 50%. Nah, kalau misalkan restonya itu sudah mencapai 50% misalkan kapasitasnya, terus masih ada yang mau makan, nah saran yang terbaik untuk pihak restonya itu apa? Terus kalau misalkan lebih dari 50%, itu konsekuensinya seperti apa ya? Oke. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah sih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Ray. Selamat pagi. Silakan, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu untuk Pak Emil. Untuk restorannya tergantung di mana posisinya. Kalau di dalam pusat perbelanjaan itu biasanya dia punya inspektur sendiri yang keliling memeriksa. Kalau di atas 50% dia minta sebagian harus keluar, yang udah selesai diminta cepat keluar. Tapi biasanya restoran itu ada beberapa restoran yang melakukan penjarangan daripada porsinya gitu. Jadi porsinya tadi misalnya ada 100, porsinya dikurangin 50.
Soalnya susah juga kalau misalnya ada 100 porsi, dia taruh dilarang cuma 50%, orang-orang kadang-kadang main masuk aja selama masih ada porsinya. Jadi kadang-kadang ada yang mengurangi porsinya gitu. Jadi nggak ada kursi lagi, nggak bisa masuk orangnya. Itu yang untuk menghalangi supaya tidak lebih dari 50%. Dan yang kalau misalnya lebih dari 50%, itu sebaiknya diminta kepada penjaga customer itu suruh diminta pergi. Cuman dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi harusnya udah nggak bisa gitu. Mereka udah terprogram ya, walaupun sudah masukin biasanya nggak clear gitu dalamnya. Jadi nggak boleh masuk orang itu. Jadi ada di aplikasi Peduli Lindungi cukup baik ya. Dia bisa memonitor berapa jumlah orang di dalam, berapa lama orang itu di dalam gitu. Tinggal kita sebagai petugas atau kepada customer melihat sendiri itu di kadang-kadang ada itunya. Wah, ini harus udah keluar nih, udah 1 jam nih. Gitu. Biasanya begitu. Baik Pak Emil, kita ke Pak Diki ya. Pak Emil tadi kan menjelaskan juga nih ya Pak Diki ya mengenai pemaksimalan Peduli Lindungi gitu. Sebenarnya efektivitas Peduli Lindungi ini saat ini seperti apa nih Pak Diki? Ya, nah ini kan kalau kita membayangkan tempat-tempat publik itu ada variasinya. Misalnya satu contoh saja soal tempat makan, ya itu kan variasinya ada yang kemudian di dalam lokasi perbelanjaan, mall, ya ada pengelola mallnya, terus kemudian ada petugas keamanan atau petugas yang akan memantau situasi gitu. Ada kemudian yang di luar mall gitu ya, misalnya dia satu tempat gitu ya, di situ banyak tempat makan gitu, satu lokasi. Ada yang kemudian di luar. Nah, variasi ini yang kemudian sebetulnya kita tidak bisa pukul rata nih gitu ya. Mungkin kalau kita bicara yang di mall, di pusat perbelanjaan, itu di situ disediakan scanner orang untuk di-scan dulu aplikasi Peduli Lindunginya gitu ya. Terus ada petugas yang mengawasi, terus ada pengelola misalnya mengingatkan tadi ya bahwa jumlah kursi meja itu harus dikurangi 50%, terus kemudian nanti disiapkan ruang untuk mengantri. Nah, tetapi kan di tempat lain nggak seperti itu. Nah, ini yang kebetulan memang kami terima nih laporannya di lapor COVID gitu ya. Ada tempat-tempat yang mekanisme untuk memastikan orang taat atau patuh prosedur ya, harus cek Peduli Lindungi ya, aplikasinya, terus kemudian dicek dulu suhunya gitu ya. Terus kemudian ada pengawasan soal jam. Kalau di mallnya tutup, tempat makannya tutup kan gitu ya gitu. Nah, tapi kalau di luar nggak. Nah, ini yang menurut saya harus diperhatikan variasi ini yang kemudian berpengaruh terhadap efektivitas aplikasi Peduli Lindungi. Kalau kemudian dia dipakai oleh orang-orang yang akan pergi ke mall, dia efektif. Karena kemudian di situ ada pengelola, ada penjaga gitu ya, ada kemudian peralatan yang kemudian bisa digunakan. Tetapi di luar itu yang kemudian masih jadi pertanyaan, dan kami masih terima laporan ya, misalnya di tempat-tempat makan di luar mall itu yang kemudian jumlah pengunjung tidak dibatasi sehingga menimbulkan kerumunan gitu ya. Terus kemudian tidak ada pengecekan suhu ketika masuk ke tempat makan, masuk ke ruangan, dan bahkan juga kami dapat laporan ada tempat-tempat makan yang buka di luar ketentuan, di atas jam 9 malam, di atas jam 21. Nah, ini ya. Jadi kembali lagi efektivitas aplikasi Peduli Lindungi itu tergantung juga dengan lokasi di mana misalnya di situ ada pengelolanya, ada peralatannya, ada pengawasnya, ada yang kemudian menegakkan aturan ini. Kalau enggak ya bubar juga gitu ya gitu. Gitu Mbak Naomi. Baik Pak Diki dan juga Pak Emil. Namun di line telepon KBR sudah ada tersambung Pak Jimmy di Duren Sawit Jakarta Timur. Selamat pagi Pak Diki, nanti akan kita lanjutkan karena sesaat lagi kita akan dengarkan break terlebih dahulu. Tetaplah di